Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ade Mimin. Nah, di video ini saya akan menjelaskan video tentang energi dan perubahannya. Oke, sebelum itu jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasannya ya. Yang pertama-tama, perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi adalah suatu jenis perubahan energi dari satu ke jenis yang lain. Contoh perubahan bentuk energi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya bensin dan solar digunakan sebagai bahan bakar yang dapat menjadikan mobil bergerak. Perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, kedua tangan yang digosokkan akan terasa hangat. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh, saat kita bertepuk tangan akan terdengar bunyi. Perubahan energi panas menjadi energi gerak. Contoh, kertas yang dibentuk spiral akan berputar saat dipanaskan di atas lilin. Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh, energi dari makanan yang menghasilkan panas setelah dimakan. Perubahan energi listrik menjadi cahaya. Contoh, lampu neon, lampu pijar, atau televisi. Energi listrik menjadi energi panas. Contoh, setrika, magik, solder, dispenser, dan oven. Energi listrik dan energi gerak. Contoh, kipas angin dan mesin cuci. Energi gerak menjadi energi listrik, contoh kipas angin dan generator. Energi listrik menjadi energi bunyi, contoh bel listrik dan klakson mobil. Kedua, macam-macam dan bentuk energi. Energi yang paling besar adalah energi matahari. Matahari adalah pemasok hampir seluruh energi di bumi ini. Energi matahari menempuh jarak ruang angkasa sejauh 149,600 juta kilometer atau setara 93 juta mil menuju bumi sebagai radiasi elektromagnetik, yaitu suatu bentuk energi yang meliputi cahaya, sinar X, dan gelombang radio. Energi alternatif sendiri ada banyak jenisnya. Macam-macam energi alternatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik dibagi menjadi dua, yaitu energi potensial. Potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda pada suatu tempat, kedudukan tertentu. Energi potensial disebut juga energi tenaga tempat. Contohnya adalah sebuah bola diangkat ke atas, kemudian dilepaskan, maka bola akan jatuh lagi ke bawah atau kedudukan semula. Jadi bola yang telah diangkat ke atas tadi juga memiliki energi potensial. Energi kinetik yang memiliki suatu benda karena pergerakan atau kelajuannya. Energi kinetik diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan usaha agar bisa menggerakkan benda dengan massa tertentu. Mobil adalah ketika mobil melaju. Contohnya mobil adalah ketika mobil laju, semakin kencang kecepatannya mobil tersebut, maka semakin pula energi kinetiknya. Yang kedua, energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran partikel-partikel udara di sekitar bunyi. Contohnya adalah ketika bermain gendang, semakin kuat gendang dipukul, otomatis semakin besar getarannya dan semakin besar bunyi yang telah dihasilkan. Lanjut, energi panas atau energi kalor. Energi panas adalah energi yang terjadi karena pergerakan internal partikel penyusun dalam suatu benda. Energi panas merupakan energi yang berpindah dari satu partikel yang bersuhu tinggi ke partikel bersuhu lebih rendah, di mana matahari merupakan sumber energi panas yang paling besar. Energi panas dapat berpindah melalui tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Contoh sederhana dari energi panas adalah ketika memanaskan air dengan api, suhu dari api akan berpindah ke air sehingga membuat suhu dapat mendidih. 4. Energi cahaya.
Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah ketika cahaya, maka semakin sedikit pengaruh cahaya tersebut terhadap penglihatan. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan karena adanya interaksi secara kimia dari reaksi kimia yang terjadi. Contoh sederhananya adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, saat proses reaksi kimia juga terjadi energi kimia. Energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi inti oleh radioaktif membelah dua. Energi ini dihasilkan oleh energi inti yang membelah dua inti atom yang menyatu. Energi magnet. Energi magnet merupakan suatu subjek yang bisa menimbulkan gejala gaya baik gaya tarik ataupun gaya tolak terhadap jenis logam tertentu. Misalkan besi, baja, dan yang lainnya. Perubahan energi magnet yaitu listrik menjadi energi gerak, energi mekanik, elektromagnet yang berguna untuk mengubah energi listrik menjadi energi magnet. Contoh perubahan energi di atas adalah antara lain: yang pertama, energi kimia menjadi energi gerak atau mekanik. M akan an yang kita makan diolah melalui reaksi kimia menjadi sumber energi beraktivitas. Energi listrik menjadi energi panas, penggunaan setrika untuk menggosok pakaian. Energi listrik menjadi energi bunyi, penggunaannya bel untuk menghasilkan bunyi. Energi listrik menjadi energi gerak atau mekanik, penggunaannya adalah kipas angin. Yang ketiga, energi. Energi adalah apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan, usaha. Kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja. Energi suatu besaran turunan dengan satuan Nm atau joule. Energi dan kerja mempunyai satuan yang sama. Energi didefinisikan sebagai tenaga atau gaya untuk berbuat sesuatu yang secara umum didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan kerja bisa didefinisikan sebagai usaha untuk memindahkan sejauh 5 m dengan gaya F Newton. Contohnya, kita berjalan, kita memerlukan energi. Namun setiap kegiatan memerlukan energi adalah dalam jumlah dan bentuk yang berbeda-beda. Energi tidak dapat dilihat, namun pengaruhnya dapat dirasakan. Energi dapat berubah bentuk dari satu ke bentuk yang lainnya. Contohnya, pada setrika terjadi perubahan bentuk energi listrik menjadi energi panas. Energi non-konvensional. Minyak bumi termasuk sumber daya energi yang konvensional. Minyak bumi adalah sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui dan jumlahnya terbatas, sehingga suatu saat akan habis. Adapun sumber daya energi non-konvensional yang dapat digunakan sebagai alternatif mengganti minyak bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, energi matahari. Yang kedua, energi panas bumi. Yang ketiga, energi angin. Yang keempat, energi biogas. Yang keenam, energi biomasa. Energi alternatif. Ya, energi alternatif adalah istilah yang merujuk kepada semua sumber energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Istilah alternatif merujuk pada suatu teknologi selain teknologi yang digunakan pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi. Sumber-sumber energi baru terbentuk. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif disebut juga energi terbarukan. Energi alternatif sangat dibutuhkan untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui seperti BBM atau bahan bakar minyak.
Ciri-ciri energi alternatif: dapat digunakan berulang-ulang, jumlahnya berlimpah, pengolahannya tidak merusak alam, tidak berbahaya, aman, serta tidak menimbulkan penyakit akibat pengolahan penggunaannya, ramah lingkungan. Sumber energi alternatif. Yang pertama, matahari. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan secara langsung atau dapat juga menggunakan alat yang disebut panel surya atau sel surya. Sel surya ini dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Contohnya manfaat pengeringan hasil pertanian, alat pemanas air. Biogas, contoh manfaat gas metana dari kotoran hewan ternak dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Air, contoh manfaat sebagai sumber energi pembangkit listrik dan tenaga air. Angin, contoh manfaat sebagai sumber energi pembangkit listrik atau tenaga angin. Panas bumi, contoh manfaat sebagai sumber energi pembangkit listrik atau tenaga air. Sekian dan terima kasih. Oke, itulah teman-teman dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya tidak dimengerti atau kurang dipahami, begitu ya. Ya, intinya kalian jangan lupa subscribe channelku, jangan lupa di like, di komen, ataupun di share. Kan menutup video ini dengan akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.